Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Maulana, NIM 52024200043 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi mengenai mekanisme katup single overhead camshaft atau yang biasa kita kenal dengan SOHC. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. SOHC adalah singkatan dari single overhead camshaft, yaitu merupakan mesin yang menggunakan satu camshaft atau yang bisa dikenal dengan noken as. Jadi setiap silinder terdapat satu noken as dengan dua katup, yaitu katup isap atau intake valve yang mempunyai fungsi sebagai menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar, dan katup buang atau exhaust valve yang berfungsi sebagai pembuangan atau hasil langkah dari proses pembakaran menuju ke knalpot atau akhir pembuangan. Kita next kepada bagian komponen. Nah, untuk mekanisme katup single overhead cam sendiri terdapat beberapa komponen, antara lain yaitu rocker arm, camshaft, katup buang dan hisap, timing belt atau timing chain, dan crankshaft. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 komponen tersebut ya. Untuk secara keseluruhan komponen dari sistem SOHC sendiri ini ada busi, kemudian ada piston, blok silinder, ring piston, dan lain sebagainya. Mungkin saya akan membahasnya lain waktu, dan langsung saja kita pada pembahasan komponen yang pertama. Komponen selanjutnya yaitu rocker arm. Rocker arm berfungsi untuk menekan katup ketika mendapatkan dorongan dari lob atau dari poros knock tadi ya teman-teman. Nah, meski memiliki fungsi sama, terdapat beberapa perbedaan konstruksi antara tipe OHV dan OHC. Pada tipe OHC, rocker arm bersifat individu, dengan kata lain tidak terletak pada satu poros. Selain itu, karena camshaft terletak di antara rocker arm, maka tidak diperlukan valve lifter dan push rod sebagai tumpuan lob. Rocker arm dilengkapi dengan roller yang berputar ketika camshaft berputar. Hal ini bertujuan agar tidak ada gesekan antara lob atau tonjolan poros knock dengan rocker arm. Selain itu, rocker arm ini biasanya sudah berteknologi HLA atau Hydraulic Lash Adjuster. Teknologi ini melakukan penyetelan celah katup secara otomatis. Sedangkan jika secara manual, kita biasa menyetingnya dengan menggunakan filler gauge dengan spesifikasi tertentu. Lanjut kita ke komponen selanjutnya yaitu camshaft atau poros knock. Nah, komponen ini berbentuk poros memanjang dan memiliki beberapa lob atau tonjolan di sepanjang poros atau di sisi tertentu. Nah, lob ini berfungsi untuk menekan rocker arm agar katup dapat terbuka. Dalam mesin satu silinder minimal memiliki 2 buah lob untuk mengatur pembukaan katup hisap dan katup buang. Penempatan sudut lob juga tidak boleh sembarangan karena akan berhubungan dengan timing pembukaan katup. Komponen selanjutnya yaitu valve atau katup. Valve merupakan pintu bagi saluran intake dan exhaust untuk mengalirkan gas atau bahan bakar. Selain menjadi pintu, katup juga harus tahan terhadap tekanan tinggi agar tidak
bocor saat langkah kompresi. Pada katup terdapat bagian bernama valve seat atau dudukan katup. Komponen ini akan mempengaruhi ketahanan katup terhadap kebocoran. Apabila sudut katup seat tidak sesuai dengan dudukan pada kepala silinder, maka akan terjadi kebocoran. Diameter katup hisap umumnya lebih besar dibandingkan katup buang. Hal ini bertujuan agar udara bersih dapat masuk dengan leluasa ketika langkah hisap. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu timing belt atau timing chain. Timing belt atau timing chain memiliki fungsi yang sama, yaitu menghubungkan gigi sprocket antara crankshaft dan camshaft. Sehingga ketika poros engkol berputar, poros knock juga ikut berputar. Perbedaannya terletak pada bahan yang digunakan. Timing belt menggunakan sabuk karet seperti V-belt sehingga lebih tenang namun kurang kuat. Sementara timing chain menggunakan bahan baja seperti rantai sehingga lebih kuat namun lebih berisik. Nah, maka dari itu keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, selanjutnya kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu crankshaft sprocket gear. Crankshaft sprocket gear adalah sebuah roda gigi yang terletak di ujung depan poros engkol. Fungsinya yaitu untuk memutar poros knock agar proses pembukaan katup bisa berjalan. Komponen ini menjadi awal dari powertrain, sistem mekanisme katup, karena energi yang digunakan untuk melakukan pembukaan katup berasal dari putaran flywheel. Oke, kita next ke prinsip kerja dari mekanisme katup single overhead cam itu sendiri. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping. Untuk prinsip kerjanya sama seperti pada motor bensin 4 langkah yang lainnya, yaitu ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, untuk proses hisap sendiri yaitu piston bergerak dari TMA menuju ke TMB sehingga katup in terbuka dan udara beserta campuran bahan bakar akan masuk ke dalam ruang bakar. Nah, pada posisi ini piston yang berada di bawah kemudian akan bergerak naik ke atas yang selanjutnya pada fase proses kompresi, yaitu piston bergerak dari TMB menuju ke TMA. Nah, bisa kita lihat ketika piston bergerak ke atas, maka akan terjadi tekanan yang sangat tinggi karena kedua katup tertutup dan juga campuran bahan bakar dan udara akan terkarburasi, sehingga pada titik di mana 8 derajat sebelum TMA, maka busi akan melontarkan bunga api atau memercikan bunga api sehingga terjadi proses pembakaran yang mana piston bergerak dari TMA menuju ke TMB yang menghasilkan ekspansi atau biasa kita sebut dengan usaha. Nah, kemudian karena piston terdorong ke bawah, selanjutnya akan bergerak lagi ke atas, yaitu dari TMB ke TMA, yang mana pada langkah akhir ini kita sebut dengan langkah buang, sehingga katup X atau exhaust manifold membuka dan udara dari sisa pembakaran akan terbuang melalui saluran exhaust manifold yang selanjutnya akan diteruskan ke knalpot dan akan dibuang ke atmosfer luar atau ke lingkungan. Nah, mungkin bisa kita cermati pada animasi pada gambar di samping ini lebih mudahnya. Nah, ini yang biru hisap, kemudian kompresi, usaha, dan buang. Oke, untuk prinsip kerjanya seperti itu ya. Untuk kelebihan SOHC sendiri,
dibanding dengan mekanisme katup yang lain antara lain satu yaitu lebih irit bahan bakar. Yang kedua, biaya produksi dan perawatan murah. Yang ketiga, konstruksi mesin lebih sederhana. Dan yang terakhir, torsi yang dihasilkan lebih baik ketika kecepatan rendah. Sedangkan untuk kekurangannya, mekanisme SOHC ini memiliki dua kekurangan secara garis besar. Yang pertama, lebih berisik ketika mesin bekerja karena menggunakan dua rocker arm. Nah, mengapa berisik? Karena rocker arm sendiri prinsip kerjanya masih mekanikal dengan menggunakan atau barang mekanik yang bergesekan ya gitu teman-teman, dari poros knock kemudian menekan rocker arm, selanjutnya menekan katup sehingga menimbulkan suara yang berisik. Untuk kekurangan yang kedua yaitu RPM yang dihasilkan rendah atau cocok untuk kendaraan dengan putaran rendah. Kemudian untuk pemeriksaannya sendiri, mekanisme katup SOHC ini terdapat beberapa komponen yang harus rutin kita periksa. Yang pertama yaitu poros knock, karena sering bersinggungan dengan rocker arm sehingga masalah yang sering terjadi yaitu keausan pada cam lob. Yang kedua ada pelatuk katup atau rocker arm. Nah, rocker arm pemeriksaan yang kita lakukan bisa dengan cara menyetel celah katup antara katup dengan rocker arm. Kemudian ada katup in dan X. Biasanya juga seperti itu, terdapat apakah terjadi kebocoran pada ruang bakar sehingga terjadi udara atau terjadi udara keluar atau kompresi yang kurang maksimal. Nah, itu penyebabnya mungkin bisa dari katupnya itu sendiri yang mengalami keausan sehingga perlu kita lakukan skur. Kemudian ada pegas katup atau pegas pengembali yang berfungsi untuk menahan katup pada posisi tertutup atau posisi bebas tanpa ditekan dengan rocker arm seperti itu. Nah, untuk penyetelan celah katup sendiri yaitu dengan dilakukan dengan cara memutar poros engkol searah jarum jam, kemudian pastikan tanda yang dipuli itu berada pada 8 derajat sebelum TMA atau 10 derajat sebelum TMA sehingga posisi piston pada silinder pertama yaitu top kompresi. Nah, maka dari itu ketika piston kondisi top kompresi, kedua katup posisi bebas. Nah, pada posisi bebas ini kita bisa menyetel celah katup sesuai dengan spesifikasi yang kita kehendaki yaitu 0,4 mili sampai 0,6 atau sesuai spek kendaraan yang kita miliki. Oke, mungkin untuk pemeriksaan yang sering kita lakukan pada mekanisme katup yaitu mengenai komponen tersebut. Setelah kita mengenal mengenai komponen-komponen yang
kiranya kita dapat melakukan pemeriksaan pada mekanisme katup single overhead cam. Selanjutnya kita akan lanjut untuk menyetel katup. Nah, langkah pertama untuk menyetel katup yang harus kita lakukan adalah posisikan engine pada top kompresi 1, yaitu dengan cara memutar poros engkol searah jarum jam. Seperti pada gambar kita lihat. Nah, kita menggunakan kunci pas ukuran 19 atau 21 sesuai dengan puli mesin kita masing-masing. Kemudian putar sesuai searah jarum jam dan pastikan tanda pada puli sejajar pada tanda yang ada di bodi mesin, yaitu bisa 0 derajat atau 5 atau 10 derajat sesuai dengan spek dari mesin masing-masing. Sebelum kita melakukan penyetelan terhadap katup, hal yang pertama kita lakukan yaitu yang pertama, tepatkan tanda pada puli poros engkol atau sejajar segaris dengan angka 0 pada bodi mesin. Jadi nanti untuk tanda yang di puli harus diposisikan sesuai dengan yang ada di bodi mesin. Kemudian yang kedua, pada saat memutar poros engkol, perhatikan katup masuk silinder. Nah, katup mana yang bergerak. Kemudian apabila yang bergerak katup masuk silinder 1 pada saat memutar poros engkol, berarti ketika tanda puli tepat dengan tanda 0 yang sedang kompresi adalah silinder 1. Sehingga apabila pada silinder 1 kedua katup kita pegang rocker armnya, maka kondisi bebas rocker armnya, sehingga atau dengan kata lain tidak sedang menekan batang katup, karena pada silinder tersebut sedang posisi top kompresi sehingga kedua katup posisi bebas. Setelah kita melakukan penyetelan pada top kompresi 1, kemudian yang selanjutnya kita akan menyetel katup yang belum kita setel dengan cara memposisikan engine pada top kompresi 4, yaitu dengan cara memutar kembali poros engkol searah jarum jam sebesar 360 derajat atau 1 kali putaran. Nah, yang kedua, tepatkan tanda pada puli poros engkol sejajar atau segaris dengan 0, atau ada yang juga 8 derajat sampai 15 derajat sebelum TMA atau pada posisi top kompresi. Nah, kemudian pada posisi top kompresi 4, katup yang dapat diseteli yaitu merupakan kebalikan dari top kompresi 1 yang sudah kita lakukan, yaitu katup buang pada silinder 2 dan katup hisap pada silinder 3, lalu katup hisap dan buang pada silinder 4, atau keduanya dapat disetel pada posisi silinder nomor 4. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping ini, ketika pada posisi top kompresi 1, katup yang dapat disetel adalah katup buang dan hisap pada silinder 1, kemudian katup hisap pada silinder 2, dan katup buang pada silinder 3. Nah, yang kita bisa seteli yaitu 4 katup tersebut. Setelah kita melakukan penyetelan pada tanda atau crankshaft, nah tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan penyetelan katup sesuai dengan spesifikasi dengan menggunakan obeng main dan kunci pas ukuran 10 atau 12 dan tambahan special service tool atau yaitu filler gig. Nah, untuk spesifikasinya sendiri yaitu berkisar antara 0,4 sampai 0,6 atau sesuai dengan ketentuan standar pabrikan dari kendaraan yang kita miliki.
Oke, tiba saatnya kita di penghujung acara yaitu di penghujung pembahasan yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan dari mekanisme katup single overhead cam, nah kesimpulannya yaitu eh, terdapat perbedaan komponen dari mekanisme yang lain seperti contohnya pada mekanisme DOHC yang menggunakan dua camshaft sehingga lebih efisien ketimbang yang SOHC. Namun dari segi finansial jauh lebih murah yang SOHC. Kemudian apabila terjadi kerusakan pada salah satu komponen, maka kerja dari sistem akan terganggu karena masing-masing dari komponen tersebut memiliki andil atau peran yang penting karena untuk sistem mekanisme ini merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Maka dari itu perawatan secara berkala sangat penting bagi kendaraan kita. Oke, mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.